Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Kamis 28 Juli 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita sudah ada dua analisa di sini. Ada analisa intraday dan swing. Di sini untuk USD Japannya ini lebih ke swing ya teman-teman ya. Kemudian ada US 100 atau US Tech ya. Ini indeks Nasdaq ya teman-teman ya. Terus di sini untuk USD Japan Yen, kita analisa dari time frame M5 hingga H4. Oke. Kita ambil posisinya sell karena sudah ada coach dan boss ya. Ini coach itu change of character atau Eee, konfirmasi perubahan arah tren dan kemudian BOS ini breakout structure. Breakout structure itu adalah penerusan dari suatu tren tersebut ya. Kemudian di sini untuk US Tech atau US 100 kita analisa dari time frame 30 hingga H4, kita ambil posisinya buy juga karena, dia sudah marketnya sudah, market structure-nya sudah bullish ya, dan ini dia masih ada meninggalkan unmitigated OP ya. Unmitigated OP itu order block yang belum disentuh dari market itu. Jadi, kita coba ambil posisi buy di unmitigated OP itu. Oke, kemudian untuk USD Japan Yen kita ambil sell limit di 137.233, kemudian stop loss-nya di 138.008, 0,007 maksud saya. Kemudian TP-nya di 131.483. Kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $5,80. Ini cukup besar teman-teman, jadi teman-teman bisa gunakan akun Sen saja. Kemudian untuk risk and reward 1/7 dan expirednya sampai 26 Agustus 2022 ya. Karena ini resikonya cukup besar sekitar $5,8 teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan resiko 1% ya. Jadi untuk resiko 1% itu kalau teman-teman modalnya di bawah 500, teman-teman bisa gunakan akun Sen teman-teman. Jadi untuk menyesuaikan, resikonya. Kemudian untuk di sini kita ada buy limit di US Tech. Di US Tech ini kita buy limit di 12.263.4, kemudian stop loss-nya di 12.232.9, lalu TP di 12.895.3. Terus untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $0,30. Ini cukup kecil teman-teman. Ini kalau yang di Exness MT5 teman-teman. Jadi pengguna Exness MT5 bisa open posisi dengan risiko kecil teman-teman. Untuk yang Exness MT4 bisa juga, tapi namanya US Tech aja ya teman-teman ya. Tidak ada embel-embel X100 gitu. Kemudian untuk risk and reward 1/20 ini lebih ke swing juga. Jadi intraday tapi ke semi swing ya. Terus expirednya sampai 12 Agustus 2022. Jadi ya sedang lah 2 minggu, 1 minggu gitu. Terus seperti saya ingatkan selalu ya, selalu gunakan resiko 1% ya, maksimal itu teman-teman ya. Jadi jangan gunakan resiko melebihi dari 1% dari modal teman-teman. Jadi misalkan modal teman-teman 300 ya maksimal $3 gitu. Terus kita juga bisa lakukan partial profit taking atau TP partial. TP partial itu kita bisa lakukan ketika harga sudah running profit di risk and reward 1/1 atau 1/2 teman-teman. Jadi ketika harga sudah running profit di risk and reward 1/1, kita bisa TP partial. TP partial itu apabila teman-teman open posisinya lebih dari 0,01 lot ya. Jadi, kalau teman-teman open posisinya misalkan 0,04 lot, kita bisa TP parsial 0,01 atau 0,02 lot dulu. Jadi itu untuk mengamankan sebagian keuntungan ya teman-teman ya. Terus sisanya kita bisa hold sampai TP gitu. Terus untuk mengurangi resiko kita juga bisa pindahin stop loss-nya ini di entry. Jadi stop loss-nya ini kita pindahin di entry di 137.233 apabila kita sudah running profit di risk and reward 1/1 atau risk and reward 1/2 gitu.
risk and reward 1:1 atau 1:2 itu adalah ketika kita sudah running profit 2 kali lipat daripada resikonya. Nah, misalkan di sini kan resikonya di 0,01 lot itu $5,8 ya. $5,8 itu resikonya apabila tersentuh stop loss ya. Jadi itu adalah jarak sell dengan stop loss-nya. Nah, apabila kita sudah running profit 1:1 berarti kita sudah running profit dengan jarak yang sama dengan antara entry dan stop loss. Ya, artinya kita sudah running profit sama $5,8 gitu. Itu kita sudah bisa untuk pindahin stop loss-nya di entry atau di risk and reward 1:2 juga lebih bisa gitu. 1:2 itu berarti kita juga sudah 2 kali lipat daripada resikonya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini sudah ada USD Japan Yen, kemudian ada US 100 atau Nasdaq atau US Tech teman-teman. Jangan lupa like dulu, terus kita bahas satu persatu dari USD Japan Yen. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah ada USD Japan Yen ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kita ada posisi sell ini juga, tapi kita cancel ya teman-teman. Itu sinyal kira-kira 21 Juli atau 22 Juli yang lalu. Kita cancel. Tadinya kita ada posisi sell limit di area ini ya teman-teman ya. Ini lebih baik kita cancel karena juga sudah tidak menjemput ya, karena dia sudah ada coach di sini ya, dia sudah ada coach, kemudian dia sudah membentuk breakout structure di sini. Jadi area ini dia sudah tidak valid lagi ya. Oke, so, jadi market structure-nya analisanya masih sama dengan sebelumnya. Untuk masalah TP kita juga ambil TP di sini di area FVG H1 di sini. Jadi di sini dia sudah ada perubahan arah tren ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah breakout structure, di sini higher high, higher high, higher high di sini juga ada higher high. Kemudian di sini adalah last higher high ya. Kemudian dia break dari low di sini ya. Artinya dia sudah break dari higher low. Artinya dia sudah membentuk lower low di sini. Kemudian harga retest masuk ke area OP yang sebelah sini ya. Kemudian dia drop lagi membentuk breakout structure. Jadinya dia membentuk lower low yang lebih rendah lagi daripada low sebelumnya. Berarti lower low ya teman-teman ya. Kemudian di sini adalah last lower high ya. Jadi kita coba ambil posisi sell di area lower high tersebut teman-teman. Nah disinilah kita bisa ambil area OP di last bullish candle di sini. Ini adalah last bullish candle yang bisa kita ambil untuk kita entry sell gitu. Oke. Terus kita coba lihat di H1. Di H1, nah letaknya kita presisi di H1 ya teman-teman ya untuk open posisi sellnya. Di sini lebih tepatnya. Terus untuk range-nya cukup lebar ya teman-teman ya. Kenapa beda dengan yang di H4? Di H4 kan di sini kan. Jadi dia tidak mulai dari sini, tapi dia mulai dari sini untuk range order block kita. Kita coba ambil area order block di M15 teman-teman. Nah di sini kita lihat di M5. Maaf. Jadi di M5 ini kita lihat ada suatu candle manipulasi di sini. Nah, ini yang kita pakai untuk area OP teman-teman. Nah, sini. Inilah yang kita pakai untuk area OP. Terus di M1-nya yang kita pakai di sini untuk entry ya teman-teman ya. Ya, seperti ini.
Nah, kita coba pakai mulai dari candle bullish yang sebelah sini teman-teman. Kita untuk coba mulai start dari area OB-nya dan untuk penutupannya di sini di ujung dari wick dari candle M5 itu ya teman-teman. Jadi dia masih sebenarnya kita cuma mau ambil di sini, tapi nanti terlalu lebar teman-teman kalau 2 kali ukuran candle teman-teman. Ini saja ini sudah termasuk lebar teman-teman karena jaraknya cukup lumayan sekitar 80 pips ya. Tapi 80 pips di Japan Yen itu pip value-nya kecil teman-teman, jadi sekitar $5 tadi itu. Oke, jadi ini cukup besar untuk jarak entry dan stop loss-nya karena di sini kita pakai di candle M5 ini ya teman-teman ya. Oke, terus untuk letak presisi entry-nya kita coba pakai yang di H1 saja karena di H1 itu adalah candle yang stabil gitu. Jadi tidak ada manipulasi harga di sana. Tapi untuk lebih cari amannya kita coba pakai ambil candle manipulasi itu tadi. Nah, untuk letak presisi entry-nya kita tepat di candle bullish ini, di candle bullish doji ini. Disinilah tempat kita entry. Jadi untuk range antara buy dan stop loss, maksud saya sell dan stop loss ya. Jadi range-nya itu sama dengan range order block ini teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk USD Japan Yen. Terus untuk target TP-nya seperti yang saya jelaskan tadi, target TP kita berada di area FVG ya 1 di sini ada area FVG. Jadi kemungkinan harga akan kembali lagi masuk ke area OB di sebelah sini untuk menutupi area FVG di sini dan masuk ke area OB di sini. Oke, kita lanjut ke US Tech atau US 100. Untuk US Tech atau US 100 sendiri, dia market structure-nya sudah bullish teman-teman ya. Di sini sudah ada breakout structure di sini ada coach ya. Berarti sudah ada perubahan arah tren ya. Di sini adalah lower low, lower high, kemudian juga break dari lower high ya. Membuat new higher high, kemudian ini jadi higher low, kemudian ini jadi higher high ya. Dan di sini adalah higher low. Oke. Itu kalau di market structure-nya per jam ya teman-teman ya. Atau per 4 jam atau per 8 jam gitu. Kemudian kalau kita lihat di daily-nya dia masih bearish teman-teman ya. Di daily market structure-nya dia perlu nembus di sini di last lower high ini. Jadi dia perlu tembus dulu ke sini untuk dapat konfirmasi untuk marketnya kembali bullish lagi. Jadi untuk kembali ke all time high-nya gitu. Jadi kalau ini sudah tertembus, kita sudah bisa asumsikan kalau harga memang mau menuju all time high yang baru gitu. Oke, kembali lagi ke H1. Untuk di H1 sendiri, sini adalah area FVG teman-teman. Kita lihat di M30. Di M30 market structure-nya dari tadinya bearish, sebelumnya kita ada buy limit juga di sini ya teman-teman. Area buy limit kita di sini tapi dia tidak menjemput teman-teman karena dia cuma menutup area FVG di sini saja. Jadi di sini ada area FVG teman-teman ya. Sebelumnya kita hindari area FVG tersebut karena FVG itu bisa jadi dia cuman lewat aja gitu. Memang itu sebagai magnet ya area FVG ya, tapi itu tidak bisa dijadikan area pantulan atau area OP ya teman-teman ya. Ini adalah area FVG-nya. Jadi FVG itu fair value gap teman-teman. Fair value gap itu adalah jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Nah, di sini kan ada jarak ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan seksama di sini beda dengan candle-candle lainnya. Di sini ada jarak teman-teman ya.
Di sini ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Nah, jarak ini yang dimaksud area fair value gap atau FVG atau biasa disebut juga imbalance area gitu. Ada yang bilang itu adalah void juga bisa. Nah, seperti ini juga area FVG. Nah, harga akan kembali menutupi area FVG ini. Nah, di sini belum tentu dia akan mantul lagi ke sini, tapi dia bisa saja tembus gitu. Nah, itu yang kita takutkan atau kita hindari gitu. Makanya kita coba ambil area order block di sebelah sini gitu. Itu di sinyal sebelumnya. Karena ini marketnya dia sudah reversal untuk di M30-nya dia sudah ada coach, di sini sudah ada breakout structure juga ya. Di sini sudah ada breakout structure juga. Berarti dia marketnya untuk time frame rendahnya dia sudah bullish teman-teman. Oke. Ini breakout structure-nya per 30 menit ya teman-teman ya. Nah, beginilah. Jadi penampakannya seperti ini. Penjelasannya di sini adalah lower low. Kemudian harga naik membuat lower high, dia turun break. Jadi dia membuat lower low lagi. Ini adalah last lower low. Kemudian dia naik lagi. Di sini adalah lower high-nya ya. Jadi selama harga masih berada di sini dia belum ada untuk konfirmasi bullish selama dia tidak tembus area ini. Jadi mau naik seapapun kalau dia tidak tembus di sini dia tetap akan bearish. Nah, kemudian dia break di sini berarti dia menandakan adanya kelanjutan arah tren untuk bearish. Oke, kemudian di sini dia break membuat lower low lagi dan di sini adalah last lower low-nya. Kemudian naik lagi. Dia membuat lower high lagi di sini. Dia mantul dari area last bullish candle di sini atau di market structure-nya. Kemudian dia break lagi membuat new lower low. Nah, di sini menariknya kalau kita perhatikan berarti ini adalah last lower low ya. Nah, ini pattern reversal itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah lower low, kemudian dia break lower high, artinya dia sudah ada higher high di sini. Jadi yang kita pakai itu seperti ini teman-teman. Dia perlu tembus dulu ke sini untuk jadi coach. Oke. Jadi di sini sudah ada jadi perubahan arah tren gitu atau change karakter. Kemudian di sini adalah penerusan trennya yang disebut breakout structure tadi itu. Kalau masih areanya seperti ini ya teman-teman, ini jangan di sell ya teman-teman ya, karena dia perlu untuk break sini dulu baru bisa di sell. Selama dia cuma naik turun di sini ya, dia belum membuat lower low lagi, artinya di sini dia ada kemungkinan untuk lanjut naik teman-teman. Nah, kemungkinan kecuali kalau dia tembus berarti di sini adalah higher high. Jadi dia membuat new higher high. Berarti di sini adalah letak new higher low-nya. Nah, di sini yang kita pakai untuk acuan kalau dia tembus. Nah, di sini dia yang jadi coach-nya atau change karakter. Jadi bukan di sini lagi, tapi pindah ke sini gitu. Kurang lebih seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi di USD Japan Yen ya, teman-teman ya. Nah, di sini berarti dia sudah ada coach, artinya perubahan arah tren ya untuk time frame 30-nya. Kemudian di sini sudah ada breakout structure dan dia naik atau bullish lagi. Di sini dia meninggalkan area imbalance area yang seperti saya jelaskan tadi. Terus di sini nah ini juga meninggalkan area imbalance area, tapi dia sudah tertutup ya ini ya. Harga turun menutup area FVG di sini ya. Kemudian dia masih sideways untuk saat ini. Jadi kemungkinan seperti itu ya teman-teman ya untuk analisanya dari US Tech dan USD Japan Yen ya. Mungkin sekian dulu dari analisa kita hari ini.
Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih lost terus belajar. Pertahankan juga risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. Tanpa kita untuk tanpa kita tidak bisa konsisten risk manajemennya, ya kita nggak akan bisa untuk profit jangka panjang, teman-teman. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.